ekonomi. Ya. Nah, udah siap belajar hari ini? Ya. Baiklah, jika sudah siap, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kalian sudah siap belajar. Sekarang silakan kalian masuk ke kelasnya masing-masing. Ayo, kelas 4 dulu. Silakan masuk. Kelas 5. Nah, coba kelas 4. Sekarang silakan buka buku paketnya. Buka bukunya halaman buka buku paketnya halaman 62. Halaman 62. Kita ketemu. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran kelima, yaitu materi tentang kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Nah, akan perhatikan di situ. Selain dalam pembuatan kertas, kegiatan ekonomi juga terdapat pada proses pembuatan makanan yang setiap hari kita konsumsi, yaitu beras. Perhatikan skema kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras berikut. Yang pertama, sawah dibajak menggunakan traktor, alat pembajak sawah. Yang kedua, sawah ditanami tanaman padi. Yang ketiga, padi
kembali mengenai penyebab dan gejalanya. Gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah dapat mengganggu dan menghambat segala aktivitas. Berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain sebagai berikut. Perhatikan di halaman 41 itu. Yang pertama, ada gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Terus yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas, tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Nah, bagi yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua, ayah atau ibu menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nada? Nah, paham semua? Bagus, sudah paham. Nah, tugas kalian lihat di bagian bawahnya, membuat mapping mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Yang pertama tugasnya masing-masing kelompok itu carilah berita atau artikel mengenai kasus gangguan peredaran darah yang terjadi di Indonesia. Kamu dapat mencarinya di koran, majalah, atau internet. Sekarang kan punya HP semua kan? Saat mencari di internet, kamu harus didampingi oleh guru atau orang tuamu. Kamu lagi tampil-tampil apa dari semua di internet. Yang ketiga, bacalah artikel tersebut secara keseluruhan. Yang keempat, carilah informasi tentang gejala, faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara mengatasi gangguan kesehatan sistem peredaran darah yang terdapat dalam artikel yang kamu temukan. Yang kelima, buatlah mapping dengan cara menuliskan informasi yang kamu peroleh di kertas karton berukuran 50 x 40 cm. Kamu dapat menambahkan gambar atau informasi tambahan dari sumber lain. Maksudnya dari sumber lain itu tidak hanya dari satu orangnya. Dari yang tadi kan yang misalnya kita ketemu di internet itu dari artikel misalnya si Budi misalnya gitu. Nanti kalian boleh lagi cari artikel lain dari misalnya si Dina seperti itu ya. Terus presentasikan materi yang kamu buat di depan kelas dengan percaya diri. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Berarti tugasnya bukan kerjakan di sekolah ya, kerjakan di rumah. Dan cari dulu, udah ketemu nanti kalian baca, setelah kalian baca nanti kalian buat mapping dengan cara menuliskan informasi. Nah, kalian buat informasinya dengan menggunakan kertas karton.